Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna ya Allah وعلمنا علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Mahkota Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat, bahkan tak terhitung nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita, istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat yang tak terhingga, nikmat yang sangat luar biasa bisa duduk di majelis ilmi ini. Diawali dengan subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmi ini sungguh amat lamar, luar biasa pahalanya, sangat besar pahalanya. Tidak semua orang bisa mendapat kesempatan seperti ini. Oleh karena itu patut kita syukuri, patut kita jaga nikmat ini agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini ngisi kekosongan saja karena di minggu pertama katanya kosong, kebetulan saya juga kosong. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan sampaikan salah satu hadis dari kitab Nashihul Ibad. Mungkin nanti selanjutnya kalau memang masih dilanjut untuk minggu pertama masih kosong, kita akan pakai kitab Sulamut Taufik. Jadi kitab Sulamut Taufik itu kitab yang menjelaskan ada tauhidnya untuk menguatkan iman lah intinya. Jadi kebanyakan tauhid, tapi ada sedikit-sedikit tentang fikih juga ada. Nah, saya harap nanti kalau kajian itu ada semuanya. Jadi semuanya pegang kitabnya, ya, semuanya pegang kitabnya. Kita terkadang mengaji itu nggak paham, apa yang disampaikan itu nggak paham. Tapi ketika kita ada rujukan satu kitab, ya syukur-syukur bisa dihatamin. Sering saya sampaikan setidaknya kita mendapat keberkahan. Keberkahan akan menghatamkan kitab. Tapi kalau kita ngambil ngutip dari kitab ini, ngutip dari ini, kapan hatamnya gitu. Jadi nggak ada hatam kitabnya itu keberkahannya akan berkurang. Ya dapat pahala cuman akan berkurang pahalanya. Nah, kalau kita satu kitab kita hatamkan, ya, tidak mengutip dari kitab ini, loncat-loncat gitu. Nah, ini keberkahan untuk menghatamkan salah satu kitab ini nanti tidak ada. Itu udah nggak paham, nggak dapat berkahnya. Ya dapat duduk di majelis ilmu aja. Nah, kalau kita pakai kitab, rujukan satu kitab dihatamkan, kalau nggak paham minimal kita dapat keberkahan, dapat pahala majelis ilmi, banyak yang kita dapat. Ya dari sisi-sisi yang lain banyak kita dapat kalau kita kata rujukan kitab. Nah, inilah perlunya kita nanti kita pakai kitab Sulamut Taufik, ya. Kita pakai Sulam Taufik, nanti semuanya pegang kayak di hari Rabu malam itu ya, semua bisa pegang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an wasmuhu Abdurrahman bin Sakhar, ya, asli nama Abu Hurairah itu Abdurrahman bin
bin Sahar itu, yang terkenal apa ya, karena saking banyaknya kucing sampai dijuluki Abu Hurairah atau Abi Hurairah, bapaknya kucing artinya gitu. Saking banyaknya. Memang kucing itu binatang yang punya istimewa. Kucing itu keistimewaannya itu ada gitu kalau kita benar-benar. Sehingga ceritanya di kitab Usfuriyah. Kitab Usfuriyah itu menjelaskan satu binatang yang namanya kucing. Ya, kucing itu dimiliki oleh nenek-nenek di pantai laut. Itu kalau maghrib nyelam, kalau maghrib, kalau subuh baru pulang. Gitu aja kegiatannya. Nah, yang punya seorang nenek ini nggak merasa kalau kucingnya punya keistimewaan, nggak merasa sama sekali. Nah, malah yang tahu seorang penelayan itu. Jadi seorang nelayan itu tahu ini kucing punya kelebihan. Karena tiap malam nyelamnya di laut itu. Pokoknya kemana nggak tahu, pagi-pagi pulang. Yang punya udahlah, ini paling kucing biasa udah. Nah, tidurnya di atas kayak ranjang, kayak rak piring-piring itu. Nah, tidurnya setiap itu di situ terus. Nah, suatu saat si penelayan itu datang kepada si nenek. Nek, kucingnya saya beli ini. Ah, kucing kok dibeli? Emang dibeli berapa? Ya waktu itu pokoknya harganya MM-an dibelinya itu. Mahal banget pokoknya waktu itu diceritakan di kitab Usfuriyah itu. Nah, akhirnya nenek berpikir, kok beli mahal, ada apa nih gitu. Emang buat apa? Ya udah, saya pingin beli ini, saya senang dengan kucing ini. Ya udah, tapi pelihara dengan baik ya, jaga. Itu udah dari kecil di sini. Nah, akhirnya dibeli. Nah, suatu saat nenek kangen sama kucingnya karena udah nggak ada, dibeli orang kan. Akhirnya tengok sampai lihat tempat tidurnya. Lihat tempat biasa tidur di mana. Ternyata di tempat tidurnya itu mutiara, semua penuh di situ mutiara. Jadi setiap malam itu ngumpulin mutiara dalam laut itu. Itu punya kelebihan. Akhirnya nangis sejadi-jadinya, kecewa gitu dijual. Karena punya kelebihan, ternyata itu. Karena seorang lain itu tahu ketika pulang bahwa kayak berkeliapan kayak mutiara digigitnya itu si kucing itu ya. Nah, terus saya juga pernah menyaksikan ini, menyaksikan sendiri kucing sampai melihat burung itu jatuh, burung itu punya kelebihannya. Subhanallah. Jadi sebenarnya semua binatang itu punya kelebihannya masing-masing, ada keutamaannya masing-masing, cuman kita aja yang kurang tahu. Maka hadis baginda Rasulullah, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, bukan sayangilah manusia, bukan hanya manusia, tapi sayangilah semua yang ada di bumi ini, suruh menyayangi nama baginda Rasul. Kalau kamu yarhamkum man fis sama, kalau kamu pingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi itu tidak membahayakan, jangan dizalimi, jangan disakiti. Kalau memang membahayakan, ya udah, harus kita amankan. Kalau memang membahayakan, kalau enggak membahayakan tetap kita sayangi. Baik an Abi Hurairah radhiyallahu an wasmuhu Abdurrahman bin Sahar. Ya, itu adalah Abdurrahman bin Sahar. Saat ini kan kita tahu hanya Abu Hurairah. Nah, itu namanya Abdurrahman bin Sahar. Annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu munjihad ay mukhlisatul li sahabihi minal azab. Ada 3 macam, yang mana 3 macam ini bisa menjadi penyelamat dari azab. Kemudian wasalah satu muhlakat, ada juga 3 perkara yang mana bisa menghancurkan, bahkan bisa mengantarkan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Itu kata baginda Rasulullah. Kemudian dilanjut oleh baginda Rasulullah, wasalah satu darajat. Ada 3 perkara yang mana perkara ini bisa menaikkan derajat kita kalau kita lakukan. Kemudian ditambah lagi oleh baginda Rasul, wasalah satu kafarat, ada 3 perkara yang mana 3 perkara ini bisa melebur dosa kita. Jadi dosa-dosa kita bisa habis kalau kita punya 3 perkara ini. Jadi ada berapa perkara? 6 tambahan, ada 12 perkara.
Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya beberapa perkara saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal munjihat, yang pertama adalah tiga perkara yang mana bisa menyelamatkan seorang manusia yang mempunyai tiga ini ya, yang sudah melakukan tiga ini akan bisa menyelamatkan amal ini dari api neraka. Yaitu yang pertama, fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wa alaniyah. Pertama itu takut sama Allah dalam keadaan terang-terangan walaupun dalam keadaan diam-diam. Maksudnya di hadapan orang banyak juga takut sama Allah, dalam kondisi sendirian juga takut Allah. Kalau kita kan kadang-kadang malu-malu melakukan hal yang haram karena dilihat manusia, karena takut nama baik kita akan tercemar. Di sini saya sampaikan. Jadi kalau benar-benar takut sama Allah sendiri juga takut, walaupun itu perbuatan yang dosa-dosa kecil lah, sendirian juga takut, karena bukan dosanya, tapi Allah tahu kalau kita melakukan keburukan, kejelekan atau kemaksiatan. Nah, inilah yang nantinya akan bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Perbuatan yang seperti ini. Maka Sayyidina Ali itu menyimpulkan takwa itu apa sih? Gitu, gampang. Sayyidina Ali itu mendefinisikan takwa itu melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena Allah. Karena hanya takut Allah. Gitu aja. Sudah, itu namanya sebenar-benarnya takwa kita kepada Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sampaikan. Intinya semua yang dilakukan karena Allah, apapun yang dilakukan karena Allah, itu akan menjadi amal yang sesuatu yang berharga nantinya, walaupun itu ringan, walaupun itu enggak terlalu berat. Ya. Jadi di sini takut karena Allah dalam kondisi ya sendirian, walaupun dalam keadaan rame-rame, tetap takut sama Allah. Itu yang pertama. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah amalnya itu akan bisa membawa kita menjadi seorang yang selamat dari api neraka. Kemudian wal qasdu fil fakri wal ghina, ya, yang bisa menjadi penyelamat adalah bersifat wal qasdu, itu bersifat fakir, ya, bersifat sederhana, fil fakri wal ghina, di dalam kondisi fakir dan kaya. Manusia kan bisa sifat sederhana ketika miskin saja, ketika kita nggak punya uang bersifat sederhana. Namun kalau kaya bisa nggak bersifat sederhana? Ini yang berat. Ya, karena apa? Ketika manusia itu berlimpah harta, pasti nggak akan bisa membawa harta itu untuk bisa kita kondisikan, bisa kita kendalikan. Bawaannya udahlah melakukan hal-hal yang mubazir, foya-foya. Nah, inilah yang menyebabkan dia nggak selamat dari api neraka, karena nanti akan dihisab harta yang digunakan dengan apa ya, secara mubazir, bahkan dibuat foya-foya nggak berguna sama sekali, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, ya hambur-hamburkan karena kebanyakan uang. Nah, ketika manusia dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin dan kaya masih bersifat sederhana, nah ini yang nantinya akan bisa menyelamatkan, ya. Kalau kita mau apa yang penting ada manfaat, mau beli apa aja yang penting bermanfaat, ya udah nggak apa-apa, asal jangan nggak bermanfaat. Ini salah satu sifat yang saya tahu. Maka salah satu orang yang ketika saya haji itu, ya, ada seorang Arab bertiga itu pesan kambing itu setengah, cuma ditoel-toel dikit udah ditinggal. Nah, ini kan poya-poya yang nggak ada manfaat, maksudnya mubazirnya, ini akan pertanggungjawabkan. Ini salah satu sifat yang nggak patut kita contoh, akhlak yang nggak patut kita contoh. Hanya pingin gaya aja, pesan kambing separuh cuman bertiga. Ya, itu sifat yang nggak patut kita contoh. Nah, seperti itu.
Mungkin kalau kita dalam kondisi miskin masih bisa bersifat sederhana karena nggak ada yang kita hambur-hamburkan, nggak ada yang kita foya-foyakan. Namun ketika kita kaya, akan mudah sifat itu kita lakukan. Nah, itu yang kedua yang menjadi penyelamat dari api neraka. Kemudian wal adlu fir ridha wal ghadab. Marah, ya, ketika kita marah, namun marahnya karena Allah. Ya. Ketika kita marahnya bukan karena Allah, nah, kemarahan itu ujung-ujungnya pasti berdampak yang negatif, bukan berdampak positif. Manusia itu pasti boleh marah, nggak bisa manusia itu nggak marah. Tapi coba marahnya diberuntukkan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika ada salah satu keluarga kita, saudara, ya, saudara atau keluarga yang berbuat keburukan, yang berbuat kemaksiatan, kita marah. Tapi marahnya bukan kejelekan itu dilakukan, tapi marahnya nanti takut nama baik keluarga akan tercemar. Marahnya niatnya seperti itu. Nah, itu bukan marah karena Allah. Tapi kalau marah, ya Allah, ini perbuatan dosa, perbuatan gak baik kamu lakukan, malu saya sama Allah. Bukan malu sama manusia karena nama baik keluarga akan tercemar karena salah satu keluarga ada yang berbuat yang gak baik. Marahnya tapi karena apa ya? Karena malu sama manusia, bukan malu karena Allah. Jadi malah seperti itu nggak ada untungnya kalau kita malu karena Allah. Ya, jadi semua emosi itu hanya karena Allah. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pernah disampaikan juga, jadi Sayyidina Ali itu kan ketika berduel sama petarung seorang dari golongan kafir, ya, dari seorang kafir, di pertarung udah kalah, itu kafir kalah, udah tak berdaya, ya, udah tinggal membunuh, udah tinggal dibunuhnya, udah tinggal di matiin tuh kafir. Sayyidina Ali diludahin, akhirnya emosi orang diludahin. Sayyidina Ali ketika mau membunuh dalam keadaan emosi, nggak boleh, nggak mau, ditahan. Nah, kalau ini saya bunuh karena saya emosi, karena saya dendam, bukan karena Allah emosi saya ini, ya, maka saya tahan dulu, saya tunggu reda dulu. Nah, itu cara setan, cara licik setan itu. Jadi musuhnya meludahi Sayyidina Ali biar emosi, biar apa yang dilakukan itu karena hawa nafsunya, bukan benar-benar karena Allah. Sampai sebegitunya, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, marah itu boleh, tapi marahnya karena Allah. Insya Allah kalau marahnya karena Allah terkontrol, dampaknya itu positif, begitu loh. Tapi kalau marahnya karena hawa nafsu, ngikut hawa nafsu, pasti dampaknya banyak negatifnya. Nah, 3 itulah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana 3 itu akan menjadi penyelamat dari api neraka. Nah, kemudian wa amal muhlikat, 3 hal yang mana 3 hal ini bisa merusak diri manusia, bahkan bisa menuntun, mengantarkan pelakunya ke pintu neraka, ya, bisa mengantarkan ke api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang pertama adalah fasuhkun syadid, ya. Yang pertama adalah sifatnya sangat kikir, sangat pelit. Ini berbahaya kalau sudah terlalu cinta akan dunia, bersifat sangat-sangat pelit, ini berbahaya. Pasti itu akan menjerumuskan dirinya. Orang udah kalau terlalu pelit, bersedekah untuk dirinya aja berat, padahal manfaatnya untuk dirinya loh, apalagi bersedekah untuk orang lain. Orang kalau udah terlalu pelit nih, sakit, ke dokter aja malas, sayang duitnya. Padahal ketika sakit itu kan
jiwa ini, semua raga ini titipan kan, amanah, harus kita jaga dengan baik. Ketika kondisi kita sakit, ya serahkanlah kepada ahlinya. Jangan coba-coba kita obati sendiri yang nggak tahu. Jadi salah satu kita berobat apa kemana itu ya, dengan mengeluarkan duit kita itu kadang-kadang sayang kalau terlalu pelit. Padahal ini amanah, harus kita jaga. Ya terkecuali masih banyak kebutuhan, itu beda. Ada yang lebih penting daripada kesehatan saya, nah itu berbeda. Kalau benar-benar nggak ada apa-apa, duit itu ada, cuman nggak mau duit itu berkurang, itu terlalu pelit banget. Buat dirinya aja pelit, buat kebaikan dirinya aja nggak, apalagi buat kebaikan orang lain. Nah kalau sudah seperti itu, ini sangat berbahaya. Nah inilah yang nanti akan merusak, seperti itu, sifat itu akan merusak dirinya. Ya. Kalau buat dirinya aja susah, apalagi buat orang lain. Itu. Nah kemudian yang kedua adalah fasuhkun muta. Yang kedua adalah fasuhkun muta. Syuhkun itu hawa nafsu, muta yang diikutin. Ya, ketika hawa nafsu itu udah diikutin, hawa nafsu yang nggak baik ya, diikutin terus. Nah ini akan menjerumuskan manusia. Manusia itu kadang-kadang dikasih, ya dalam sebulan rezeki sama Allah dikasih 10 juta umpamanya, karena hawa nafsunya ini pinginnya banyak, diikutin lagi, udah akhirnya segala cara dilakukan karena hawa nafsu. Ya banyak buktinya, sudah banyak buktinya orang-orang kaya, ya orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang kaya, kurang apa kalau buat makan aja udah lebih dari cukup, tapi masih aja yang sedikit itu diembat dengan cara yang tidak dihalalkan. Nah itu kalau udah diikutin hawa nafsu ya seperti itu, tertutup. Maka manusia itu benar-benar ya, kalau di dalam surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, ya manusia itu kalau belum meninggal ya tangannya masih gini aja, berapa aja diterima. Makanya orang yang mengikuti hawa nafsunya kalau udah rakus itu sifatnya kayak monyet gitu kan. Kalau monyet berapa aja dikasih, tangan berapa diterima gitu. Padahal mulut sudah megang, ini udah megang. Ya diibaratkan kayak binatang. Itu kalau yang rakus, orang yang nggak bisa menahan hawa nafsunya. Contoh kecil kalau kita nggak memahami hawa nafsu kita lapar banget, lapar gitu, makan bareng-bareng. Tapi kita nggak bisa bawa emosi hawa nafsu kita, ya, ambil semaunya padahal yang lain belum. Itu salah satu contoh kecil, nggak bisa menahan hawa nafsu. Ya pasti, nama kelamaan, ya, orang itu kan minimal akan mengambil hak orang lain, begitu, setidaknya. Nah itu yang bisa menjadikan rusak dirinya. Kalau hak orang lain udah diambil ya udahlah, pasti itu nggak baik, akan ada dosa, ya, gitu. Pokoknya kalau sesuatu yang haram sudah kita sempat konsumsi terus jadi darah, itu gimana itu? Darah ngalir jadi tenaganya buat sholat, tapi hasil darah yang hasil dari energi yang haram. Bisa nggak diterima itu secara hakikatnya? Kalau syariatnya mungkin diterima. Kalau hakikatnya kita masih membawa kotoran. Darah yang ngalir itu darah kotor, darah hasil dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka orang-orang dulu itu hatinya bersih, pikirannya bersih, ilmu gampang masuk, pinter-pinter, ya. Imam Syafi'i bahkan di kandungan sudah hafal Quran, subhanallah, karena orang tuanya barang subhat aja nggak mau, apalagi yang haram. Barang yang belum jelas halal haramnya ini loh nggak mau menelannya, nggak mau mengkonsumsinya, apalagi yang jelas haram gitu. Maka anaknya pinter-pinter, ya, cerdas, karena yang ngalir adalah benar-benar suci, benar-benar. Nah saat ini kita memang berat untuk mendapatkan yang benar-benar halalan thayyibah, yang benar-benar suci, itu darah berat sekarang itu ya. Ya minimal kita selalu banyak istighfar, karena kesalahan-kesalahan itu tidak kita ketahui.
kita nggak tahu yang kita konsumsi ini barang halal atau haram, itu nggak tahu, maka perbanyaklah istighfar untuk membersihkan gitu loh. Itu untuk apa ya, untuk istilahnya untuk obat, untuk penawar dari segala dosa yang kita lakukan itu. Ya udah, perbanyak istighfar. Maka Rasulullah mengajarkan minimal 100 kali di pagi ini, di pagi-pagi itu minimal, belum aktivitas itu udah 100 kali minimal beristighfar. Padahal istighfar itu astagfirullahaladzim paling nggak ada 5 menit. Astagfirullahaladzim nggak ada 5 menit. Tapi kalau nggak biasakan berat. Itu sudah diajarkan Rasulullah. Kebayangkan Rasulullah udah jamin surga, dosanya udah pasti diampuni sama Allah, dimaksum misalnya, dijaga sama Allah, dan pasti masuk surga. Orang paling mulia, manusia paling mulia di dunia, ya, manusia paling dicintai Allah, itu masih beristighfar. Nah kita itu coba kalau kita bayangkan, bisa nangis itu kalau kita bayangkan. Rasulullah aja seperti masih sempat beristighfar gitu loh, dan istiqomah, gak pernah putus gitu. Nah kita yang belum dijamin apa-apa malah sering lalai. Baik, yang ketiga ya, ini yang bisa merusak adalah wa i'jabul mar'i bi nafsi. I'jab itu merasa bangga akan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Ya. Wa i'jabul mar'i, rasa bangga dalam diri kita itu. Bangganya atas kebaikan atau kelebihan ya yang diberikan Allah, ya, sehingga nanti akan memicu manusia itu untuk sombong karena kelebihan yang dimiliki. Itu berbahaya. Awal kehancuran itu, ya, awal kehancuran itu. Kalau udah orang merasa bangga, itu berarti merasa kesuksesannya, ya, kebaikan yang dia dapat itu hasil jerih payahnya. Kalau orang udah merasa bangga, cukup kita bersyukur bahwa itu semua dari Allah, biar kita bisa mengontrol kebaikan yang diberikan Allah, kelebihan yang diberikan Allah. Tapi kalau sudah merasa bangga, ya, dari kasih pangkat sama Allah, bangga, ini hasil jerih payah, hasil kerja keras saya, sehingga saya naik pangkat terus, kayaannya semakin nambah, ini hasil kerja keras. Nah, kalau udah seperti itu, ini alamat nih, tanda-tanda akan kehancuran itu. Kalau kita mempunyai sifat seperti itu, ya. Dan sudah pernah saya ceritakan juga, Mufti Al-Azhar itu Syekh Syahrawi, ya, Syekh Syahrawi itu beliau pernah diundang ceramah gitulah, diundang ceramah di salah satu kampung muridnya. Nah, ketika selesai ceramah ada salah seorang warga situ mendekatinya, ya Syekh, wahai guru umpamanya, ya Ustadz, ceramahnya bagus, ngena banget, pokoknya bagus banget ceramahnya. Bangga dia, dipuji, beliau bangga. Nah, sempat bangga akan pujian itu, ya, langsung pulang itu nggak langsung ke rumah, tapi mampir ke masjid, bukan sholat, bukan ngaji, bukan zikir, tapi ke toilet, bersihin toilet itu loh, biar dirinya itu merasa hina, banyak dosa, banyak salah, saya ini bukan siapa-siapa. Itu untuk menghilangkan sifat itu, sampai dia bersihin kamar mandi beliau itu, subhanallah. Itu hanya selintas loh, selintas rasa bangga dalam dirinya, ya. Itu makanya kalau kita sudah mempunyai sifat bangga, cukup kita bersyukur ketika diberikan nikmat sebesar apapun sama Allah, kebaikan, kedudukan apapun yang diberikan Allah, yakin hanya cukup bersyukur dan yakin ini hanya titipan. Semakin besar derajat kita, semakin besar pangkat kita, semakin banyak harta kita, itu semakin berat tugas kita itu sebenarnya. Kalau kita sadar malah semakin nangis, mau dikasih berat kok. Nanti kan akan ditanya semua, apa ya, kedudukan kita, jabatan kita, harta kita, semua itu, anak-anak kita itu semuanya titipan semua, ditanyakan semua sama Allah. Kamu apain waktu di dunia? Ketika salah dikit, makanya semakin kaya semakin lama surganya itu. Karena orang miskin itu lebih dahulu, nggak ada yang dihisab, dunianya nggak ada. Yang paling lama kan hisab dunia ini, karena digunakan kemana-mana, itu ya. Jadi berhati-hati ketika kita punya kesadaran akan sifat syukur kita atas nikmat, tidak merasa bangga sekali apapun yang kelebihan yang dititipkan Allah, ya.
Kekayaan yang dititipkan Allah itu sedikit pun kita merasa bangga, yes, biasa-biasa saja, cuman cukup bersyukur karena Allah sudah mempercayai, sudah memberikan amanah ini. Mudah-mudahan bisa menggunakan harta titipan, kedudukan, jabatan titipan ini bisa menggunakan, bisa kita bawa dengan amanah gitu loh, sesuai dengan syariat tuntunan baginda Rasulullah SAW, ya, dibuat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah 3 penyelamat dan 3 yang bisa merusak diri manusia. Baik, sampai sini yang insya Allah kelanjutannya di pertemuan berikutnya, ya. 3 yang bisa menaikkan derajat, ya. Kemudian 3 yang bisa melebur dosa. Insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah disampaikan. Nanti insya Allah habis lebaran apa ya, insya Allah habis lebaran, karena kan sebulan sekali. Insya Allah habis lebaran nanti pakainya sulamut taufik, ya. Sulam taufik itu bagus, enak untuk kita kaji untuk menguatkan iman, ya. Kayak berapa murtad itu ada berapa aja dikaji, ya. Terus pokoknya banyaklah tentang ketauhidan itu, tentang untuk menguatkan iman itu bagus dalam taufik. Sama seperti kayak Ghaya wa Takrib, ada kitabnya, nanti bisa semuanya pegang, bisa melihat, setidaknya bisa lihat tulisannya kayak apa, sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Pak Rahmat tumben nggak tanya. Apakah habisan pertanyaan? Baik, kalau kita ada, kita tutup. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat buat kita semuanya. Kita diberi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ditunjukkan oleh Allah di jalan yang diridhoinya, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil li wa li walidayya mu'minin amin. Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وذي الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم. اللهم زدنا يا الله، اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الجبن ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك يا الله من البخل يا الله ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل الأمور ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.